Selamat datang di bumi Flobamora, provinsi ke-27 Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 3 pulau induk, Flores, Sumba, dan Timor, serta dikelilingi oleh pulau-pulau kecil lainnya, seperti Alor, Sabu, Rote, dan Semau, serta 1.900 pulau lainnya. Nusa Tenggara Timur yang masyhur akan keindahan alamnya merupakan provinsi yang menjadi garda terdepan di ujung timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Republik Demokratis Timor Leste. Ada 3 pos lintas batas negara yang tersebar di provinsi ini. PLBN Mota Masin di Kabupaten Melaka, Mota Ain di Kabupaten Belu, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara. Di era pandemi, selepas kebijakan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat yang kini berada di level 1, kegiatan lintas batas negara kini mulai aktif kembali. Tidak hanya manusia, tapi juga arus barang. Mereka yang melintasi perbatasan Indonesia Timor Leste melewati peraturan yang cukup ketat. Peraturan ini untuk menjaga kedaulatan kedua negara yang saat ini berhubungan sangat baik. Ya, jadi kan kita punya beberapa namanya PLBN ya, pos lintas ada beberapa instansi yang mengawaki, ya, ada bea cukai, kemudian ada karantina, kemudian ada pengelola lintas batas sendiri gitu ya. Ini termasuk juga ada TNI juga gitu. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa namanya perbatasan ini adalah sebuah etalase, berdekatan atau berbatasan dengan negara lain. Kita tentu menghindari hal-hal yang sifatnya nanti bisa menimbulkan isu internasional. Tapi puji syukur pada Tuhan, sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan-permasalahan yang menonjol. Ya ada beberapa lah pelintas batas yang masuk, karena ya mungkin ada satu sektor yang dijaga, tapi kemudian masyarakat dari daerah lain itu masuk dari beberapa sektor lain yang saat itu mungkin tidak terjaga dengan baik gitu ya. Tapi begitu kita dapatkan, kita tangani, kemudian kami koordinasikan dengan pihak negara sebelah gitu, dengan negara Timor Leste, dan ada tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif lah. Lepas dari megahnya bangunan pos lintas batas negara dengan penjagaan yang berwibawa, ada masyarakat sekitar yang kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastrukturnya yang masih jauh dari kata memadai. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur memahami kesenjangan ini dan menjalankan pendekatan yang istimewa agar keamanan dan ketertiban masyarakatnya tetap terjaga dan kondusif. Ya memang orang selalu mengidentikan atau ada stigma, tapi menjadi sebuah tantangan. Ya, menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk bisa melakukan kerja dengan sebaik-baiknya. Ada slogan yang kami sampaikan atau yang menjadi kebijakan saya, yaitu semangat Polda NTT atau gerakan Polda NTT semangat melayani. Gitu. Itu adalah slogan yang selalu saya gaungkan atau mungkin arahkan kepada seluruh anggota, bahwa kita tetap harus melayani apapun bentuknya, dan itu merupakan salah satu program Kapolri juga dalam presisi, dengan 20 Polres yang ada di sini, kemudian ada 1 Polresta dan 132 Polsek ya, kemudian sisanya itu ada sekitar 40-an Pol subsektor. Ini kalau dilihat memang ya jauh dari angka yang realistis lah gitu. Karena jumlah anggota kami itu hanya 10.797 gitu, sedangkan di SPP-nya harusnya itu 25.000 sekian gitu. Ya, jadi itu merupakan angka yang sedikit jauh. Berarti kalau kita persentase, sekarang jumlah anggota di sini baru 42% saja gitu. Tapi sekali lagi itu bukan merupakan suatu kendala atau hambatan, tinggal merubah strategi saja. Ya, strategi yang kita lakukan bagaimana membagi, memanage anggota-anggota itu supaya bisa tetap melaksanakan tugas gitu.
Kita ada pos-pos terluar, ada perbatasan, ya karena NTT ini ada perbatasan dengan Timur Leste, gitu. Tapi itu juga di backup oleh TNI juga, gitu. Jadi segala sesuatunya tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan bukan hanya optimal, tapi semaksimal mungkin. Menyadari bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari kata memadai dalam aspek sumber daya manusia maupun infrastruktur penunjangnya, Polda NTT berupaya memberi pelayanan yang maksimal agar seiring berjalannya waktu, pemerataan kualitas manusia maupun pembangunan juga menyentuh Nusa Tenggara Timur. Toleransi umat beragama yang kuat adalah modal kuat untuk menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban di masyarakat. Sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Irjen Polisi Setio Budianto tak jarang menyambangi langsung acara-acara keagamaan ataupun adat untuk menjalin sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat. Kalau untuk kenal langsung belum pernah, cuman saya pernah lihat dan orangnya baik. Dengan orang senyum, kalau kinerja kepolisian saat ini, sekarang ini baik untuk Kamtibmas dan juga keamanan semua di Kota Kupang, saya rasa selama ini baik, tidak ada masalah. Polisi memang dia dengan masyarakat itu menyatu, jadi tidak ada yang rahasia di antara masyarakat dan polisi. Kalau untuk saya, untuk kepolisian NTT, kalau bisa lebih ada peningkatan untuk pelayanan masyarakat lebih bagus lagi. Hari-hari besar seperti Hari Raya, Lebaran, Tahun Baru, mereka orang paling pertama yang sigap untuk melayani masyarakat. Kalau misalnya lebih meningkatkan, ya pasti sejauh ini saya lihat jauh lebih baik. Polda Nusa Tenggara Timur sedang menggelorakan semangat melayani di setiap sektor kehidupan masyarakat. Hal yang penting dan menjadi kebutuhan dasar hidup manusia seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan terus mendapat pengawalan dalam pemenuhannya agar masyarakat bisa hidup dengan kualitas yang lebih baik meski berada di wilayah terluar dan terjauh dari pusat kota negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah dia harus berobat, harus konsul ke dokter A, dokter B, atau dirawat. Penyemangat, seperti itulah sosok Aibtu Melda Mala di mata pimpinan kerja juga rekan kerjanya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Aibtu Melda dikenal sebagai Polwan survivor kanker yang masih aktif sebagai anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Sejak dahulu, mantan Sespri Direktur Lalu Lintas Polda NTT ini dikenal sebagai polisi wanita yang rajin dan aktif bekerja. Dia mampu menyeimbangkan tugasnya sebagai anggota kepolisian, juga melakoni perannya sebagai ibu rumah tangga. Namun, tahun 2018, Aibtu Melda divonis mengidap kanker stadium 1,8 yang mengharuskannya terhenti dari semua aktivitas. Jadi dia melakukan kemoterapi selama 6 siklus. Kemudian setelah itu dia stop di situ, lalu dokter menganjurkan agar 6 bulan lagi pemeriksaan secara keseluruhan. Diambil lagi HPV DNA-nya supaya diperiksa ulang apakah sel ini masih ada atau tidak. Ternyata ya kami bersyukur karena setelah dilakukan pemeriksaan pertama saja dokter sudah memvonis bahwa sel ini sudah tidak ada lagi dalam tubuh ibu karena diangkat sampai dengan kandungan pun diangkat. Jadi kami melalui semua ini kami bersyukur karena mungkin Tuhan telah membantu kami dalam menjalani penyakit ini. Kami juga bersyukur kepada dinas, di mana waktu itu dia masih berdinas di Lantas Polda NTT. Pada masa-masa kerja, Zadrah mengantar jemput Aibtu Melda ke kantor. Dia juga anak-anaknya tak pernah membiarkan istrinya merasa sendiri
Sama halnya seperti institusi Polri, khususnya Polda NTT yang tidak pernah meninggalkan anggotanya dalam keadaan sulit, seperti halnya yang dialami Aibtu Melda Mala. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kupang Komisaris Polisi Heri Purwanto mengatakan, empati tinggi ditujukan pada mereka yang sedang sakit. Institusi menjajaki status mereka dan membantu sesuai dengan aturan yang berlaku. Biro Perawatan di RSDM Polda NTT juga Bidokes dan kita sebagai rumah sakitnya. Jadi sebenarnya ada pencegahan tentunya, baik itu KE dan sebagainya, dan kita untuk yang perawatan, porsi kita terutama di perawatan. Di samping kita juga backup untuk hal yang sifatnya pencegahan atau di lapangan. Istilahnya rekomendasi untuk Kasatker. Apakah dia harus berobat, harus konsul ke dokter A, dokter B, atau dirawat, atau kalau memang posisinya dia mungkin masih ada mobilitas dan sebagainya, mungkin rekomendasi ke tugas kerja. Apakah di bidang sarankan di pembinaan, tidak di operasional, kan gitu. Polwan yang kini menjadi staf administrasi Rumah Sakit Bayangkara Kupang ini merasa beruntung menjadi bagian dari institusi kepolisian Republik Indonesia. Karenanya dalam kondisi sakit pun, jiwa polisi yang melekat dalam dirinya serta rasa syukur kepada Tuhan membuat Aibtu Melda Mala tetap mendedikasikan dirinya untuk para perempuan yang mengidap penyakit kanker. Puji Tuhan, saya mendapat teman dari Jakarta yang produksi wig. Jadi dia memberikan saya wig. Akhirnya wig itu saya sumbang kepada pasien yang sementara kemoterapi. Dan dalam tempo saya memberikan sumbangan itu, saya memberikan edukasi lewat Facebook, WA, dan Instagram. Di situ saya sengaja membuat foto-foto saya saat perawatan, saat saya botak. Dan puji Tuhan banyak yang tertarik dan tanya-tanya kepada saya. Di situ saya menjelaskan bahwa kanker itu sebenarnya bukan penyakit yang mematikan. Awalnya kami sempat berpikir bahwa Ibu Imelda ini sakitnya cukup parah dan kami berpikir kira-kira bisa sembuh atau tidak sebagai rekan-rekan sama Polwan. Tapi puji Tuhan berjalannya waktu Ibu Imelda ini bisa sembuh. Jadi kami menjadikan Ibu Imelda ini sebagai inspirasi, motivasi bagi kami, apalagi kami ini berdinas di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kami bisa menceritakan Ibu Imelda sebagai contoh buat orang lain untuk memberikan motivasi juga agar mereka juga bisa semangat untuk menjalani pengobatan sehingga bisa cepat sembuh seperti Ibu Imelda. Kinerjanya cukup baik, untuk itu menjadi satu motivasi juga buat adik-adik yang lain bahwa terlepas dari beliau mengalami penyakit, tapi beliau masih memiliki semangat dan loyalitas terhadap kesatuan. Itulah yang kami banggakan juga. Nah, asal kita mau berobat, terbuka, dan yang penting kita berserah kepada Tuhan, pasti kita dapat kesembuhan. Dukungan keluarga, rekan kerja, institusi menjadi bahan bakar Polwan ini berjuang melawan penyakitnya. Dalam diri polisi ada 3 jalan utama atau Tribrata, yaitu Rastra Sewa Kotama, Abdi Utama Nusa dan Bangsa, kemudian Nagara Janotama sebagai warga negara tauladan, serta Jana Anusasana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi juga rakyat, dimanapun ia ditempatkan. Termasuk memberikan solusi merubah miras, dalam hal ini Shopee, bisa kita ganti dengan gula. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Setio Budianto menilai situasi kondisi keamanan di wilayah hukumnya terkendali. Salah satu faktor pendukungnya karena tingginya toleransi masyarakat di wilayah ini. Data dari Polda NTT tahun 2020 ada 407 kasus KDRT dan mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekat. Namun,
Seiring pendekatan sadar hukum dan penegakan hukum, kasus menurun 14,49% pada tahun 2021 atau sebanyak 348 kasus. Salah satu bentuk penanganan pada kasus ini adalah dengan membasmi faktor-faktor penyebabnya. Salah satunya karena kebiasaan minum minuman keras yang berlebihan sehingga menimbulkan efek buruk di masyarakat. Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai penghasil sopi, yaitu minuman keras berbahan dasar air sari pohon lontar atau nira. Sopi berasal dari kata Belanda yaitu zupi atau alkohol cair. Air sari nila yang difermentasi kemudian disuling. Lestari keberadaannya di NTT karena menjadi bagian dari sejumlah kebiasaan atau perayaan adat di sejumlah wilayah di NTT. Kualitas sopi yang terbaik bahkan bernilai jual tinggi dengan segmen para wisatawan mancanegara. Namun sayangnya, penggunaan secara berlebihan oleh warga bisa berdampak pada perilaku yang membahayakan keluarga atau orang lain. Tidak mudah mengubah kebiasaan ini yang mungkin menjadi dilema bagi kepolisian. Segala upaya dilakukan, salah satunya dengan pendekatan secara humanis. Perlahan, produksi sopi yang masif kini berkurang. Seperti yang saat ini tengah digalakan oleh Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Muhammad Muhson. Sejak awal kami sudah mengarahkan pelajari masalah-masalah Kamtibmas di wilayah binaan masing-masing, selanjutnya berikan solusi, dan ini sampai saat ini bisa memberikan solusi, dan saya harapkan juga bisa menjadi pionir bagi Babin Kamtibmas yang lain, karena setiap desa atau kelurahan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk wilayah Insana sendiri disebabkan mayoritas karena faktor minuman keras, dan ini kita harus bisa tanggulangi, dan kami sebagai garda terdepan Harkamtibmas sudah melakukan upaya-upaya mulai dari preemptif, preventif hingga represif. Namun saya tekankan kepada jajaran kami bahwa penegakan hukum adalah bersifat ultimum remedium atau jalan terakhir. Sehingga dalam proses penegakan hukum, kami mengikuti perintah Bapak Kapolri bahwa mengedepankan keadilan restoratif justice sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2021. Sehingga sampai saat ini untuk kejahatan di Polres JTU sendiri tergolong sangat minim. Namun memang angka KDRT lebih dominan karena disebabkan karena faktor minuman keras. Arahan pada para Babin Kamtibmas sebagai personel yang langsung berhubungan dengan masyarakat juga diperkuat oleh Kapolsek di mana tempat mereka bertugas. Polsek Biboki Anleyu Ibtu Franciscus Baimeo tak memungkiri kewaspadaan tinggi ditingkatkan justru pada kasus-kasus aniaya antar anggota keluarga atau kerabat dekat. Salah satu Babin Kamtibmas yang menonjol kinerjanya adalah Bribka Meksi Rizalnyik. Dia berhasil mengubah pola pikir bahwa budaya petani nira atau lontar tak harus membuat sopi sebagai mata pencaharian. Kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Babin saya Pak Bribka Meksi untuk menekan kasus-kasus atau kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan pendekatan dan berkolaborasi seperti saya sampaikan dengan masyarakat untuk menekan dan mengubah pola hidup masyarakat seperti yang sekarang, yaitu dari kegiatan-kegiatan pengolahan sopi terus dirubah polanya ke pengolahan nira menjadi gula merah. Tentu dari masyarakat sangat mendukung kegiatan ini. Tentu dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Babin Bribka Meksi, tentu dari masyarakat khususnya Kecamatan Biboki Anleyu mereka sangat mendukung. Babin Kamtibmas Bribka Meksi mendekati para warga di desa binaannya, yaitu Desa Tua Mese yang mayoritas adalah pendatang dari Pulau Sabu atau Rote, dengan pendekatan bahasa yang sama,
sesama berdarah rote. Yang pertama, mereka yang di sini yang minum ini adalah suku Sabu sama suku Rote. Di daerah asalnya itu memang mereka sebenarnya sudah tahu tentang cara proses pembuatan. Tetapi setelah sampai ke desa ini, mereka mengikuti masyarakat yang lain yang sudah memproduksi minuman keras berupa sopi. Jadi pada intinya mereka sudah tahu tentang proses pembuatan gula, tinggal kita bisa arahkan. Yang pastinya ada penolakan. Yang pertama itu tradisinya memang kebiasaan itu memang waktu untuk ritual adat masih dipergunakan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Yang pertama pastinya dari hati ke hati, karena saya sukunya suku Rote, hampir sama dengan kebanyakan masyarakat di sini. Yang kedua itu penyuluhan tentang hukum, tentang bahaya daripada miras tersebut. Harapannya saya untuk masyarakat desa Tomese, yang pertama untuk masalah produksi gula merah mungkin lebih ditingkatkan lagi keseriusannya tentang produksi, tidak usah terpengaruh untuk kembali kepada memproduksi miras, karena produksi gula merah untuk ekonomisnya lebih baik. Untuk pemerintah mungkin pemasaran daripada gula dari dalam desa ini terkendala karena masalah jalan saja. Meksi datang ke rumah-rumah di desa binaannya menggunakan motor dinasnya. Dia berbicara langsung, bertatap muka, layaknya dengan saudara sedarah. Pertama kali saya datang ke desa ini, saya melihat bahwa tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan di desa ini cukup tinggi. Dengan itu dikarenakan oleh miras itu. Di samping itu mata pencarian di desa ini hampir 90%-nya masyarakatnya memproduksi miras atau minuman tradisional berupa sopi yang berasal dari air pohon mirah. Untuk tradisinya memang kebiasaan itu memang waktu untuk ritual adat masih dipergunakan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Desa Tuamese dihuni oleh 1.000 lebih penduduk. Hampir setiap rumah dengan pekarangan yang ditumbuhi pohon nira, di dapur-dapur mereka kini sibuk memproduksi gula merah. Para lelaki menyadap air nira, yang perempuan memasaknya hingga menjadi gula manis. Jadi begini, waktu pertama saya kerjanya miras sopi. Prosesnya itu sama seperti gula juga, setiap hari diproduksi, hanya pemasarannya itu agak kurang. Kalau gula lebih untung, pingin pindah ke gula merah, karena waktu Babin masuk tahun 2018 ke Tuamese itu, ada punya penyuluhan atau arahan bagi kami warga desa Tuamese untuk pindah ke gula. Makanya gula itu udah lebih cepat. Jadi kita produksi hari ini juga langsung dijual. Kalau untuk sopi yang mungkin masih ini kan itu saja ada adatnya. Jadi sedikit-sedikit ada. Itu standarnya per kilo 20.000. Dalam seminggu saya bisa dapat 80 kilo. Itu untuk keperluan anak sekolah dengan keperluan rumah tangga. Hasilnya agak rumit, Bu, karena kendalanya jualnya agak susah. Kadang-kadang juga kita takut karena keamanan selalu cegah, jadi kita juga takut. Setelah Babin ke sini juga sangat penting bagi kami karena beliau berikan arahan untuk kami, jadi kami juga tetap harus ikut. Jadi kami balik ke sini untuk saya pikir lebih baik. Ada arahan-arahan dari Bapak Babin, semua beralih ke gula dan penghasilannya lebih bagus. Kalau untuk merubah itu karena dilihat dari nilai ekonominya lebih bagus. Hari ini masak langsung dapat. Kalau sopi dulu sudah bersiko, terus susah sekali pemasarannya. Kedua-duanya ya sudah sadar hukum dengan ditambah dengan ekonominya makin bagus, maka semua beralih. Rata-rata penghasilan warga pembuat gula aren dalam seminggu sekitar 1,6 juta rupiah. Dengan 1 kilo gula aren dihargai Rp20.000.
Dalam seminggu, mereka mampu menghasilkan 80 kilo gula aren. Bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar yang mereka beli dengan harga 500.000 per truk dengan masa pemakaian kurang lebih 1 bulan. Berangkat dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat minuman keras, berempati dari rasa sayangnya pada keluarga, dan Meksi juga menginginkan hal yang sama juga dirasakan oleh perempuan-perempuan di desa binaannya. Bribka Meksi berhasil mengubah cara pandang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, baik istri dan anak-anak mereka. Bribka Meksi menjadi bukti bahwa meningkatkan kesadaran hukum juga bisa dilakukan dengan pendekatan yang humanis atau juga dengan restoratif justice. Ada program daripada Kapolri, presisi, ya, prediktif, responsibility, dan transparansi berkeadilan. Itu menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pada masyarakat. Nah, kemudian mungkin saya lebih permudah lagi lah, atau mungkin saya breakdown lebih singkat lagi menjadi Gerakan Polda NTT Semangat Melayani. Harapan saya, semua aktivitas kita, semua kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari, terutama dalam aktivitas pekerjaan kantor atau di luar kedinasan, adalah kita bisa semangat melayani kepada masyarakat. Kita anggap bahwa semua adalah bagian daripada keluarga besar, kita sama-sama warga di Provinsi NTT, bagaimana caranya supaya bisa memajukan Provinsi NTT yang ada stigma yang saya sebutkan di awal tadi menjadi lebih baik. Prinsipnya adalah bagaimana menjaga Kamtibmas itu agar bisa tercapai.